Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa, sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-muawwidzatain, ya, tentang surat-surat yang dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ayat kursi, maka di sini kita akan membahas tentang 3 surah yang sudah sangat masyhur, yang biasa dibacakan oleh orang-orang dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita baca dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan surat-surat ini tadi. Apakah dia? Yaitu yang pertama adalah suratul Ikhlas. Suratul Al-Ikhlas. Dan tentunya kita semua saya kira kita semua menghafal atau hafal tentang surah ini, yaitu surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini apabila kita baca, maka insyaallah memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah ini menyeimbangi, ya, keagungannya, keutamaannya sepertiga daripada Al-Quran. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, wahya ahadu a'zami suwaril Quran wa ta'dilu sulusahu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyebutkan bahwasanya surah Al-Ikhlas ini tadi sebanding dengan sepertiga daripada surah Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian makna daripada Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini adalah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwasanya innallaha wahidun la syariku lahu fil ibadah. Bahwasanya Allah itu adalah esa, satu, yang tidak boleh untuk disekutukan di dalam ibadah kepadanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu adalah ahad. Ya, ahad di sini adalah esa di dalam masalah peribadatan. Dia tidak boleh untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, ya, di dalam kita beribadah kepadanya. Kemudian Allahus samad. Allah huwa alladzi ta'tamidu alaihi wa talja'u lahu jami'ul khalaiq li talabi ihtiyajatihi. Yaitu Allah lah tempat bergantung semua makhluk hidup, ya, baik itu di bumi ataupun di langit. Semua makhluk hidup bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, ya. Di sini merupakan bentuk pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, ya. Dan atau Allah diperanakkan, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah itu esa, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, walaysa lahu nazirun aw syabihun fi zatihi wa sifatihi idh huwal khaliq wa ma'adahu makhluk. Dan maksudnya di sini adalah tidak ada bagi Allah tandingan, ya, tidak ada bagi Allah yang menyerupainya, ya, baik itu di dalam zatnya ataupun di dalam sifat-sifatnya, ya. Kenapa? Idh huwal khaliq wa ma'adahu makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik, pencipta, sedangkan selain daripada Allah adalah makhluk. Siapapun mereka, sebesar apapun dia, ya, semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua yang juga harus kita baca adalah suratul Falaq, ya, surah Al-Falaq. Bunyinya adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, a'udzu wa a'tasimu birabbil falaq, ya. Aku berlindung dan aku memohon pertolongan, ya, memohon perlindungan birabbil falaq, dengan Tuhan Al-Falaq. Al-Falaq ini artinya subuh, dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh, ya.
min syarri ma khalaq, dari keburukan segala makhluk dan gangguan-gangguannya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri lailin syadidiz zulmah idza dakhala wa taghalghal. Ya. Ghasik ini artinya adalah malam yang gelap gulita. Ya, jadi pada malam kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang terkandung di dalam malam gelap gulita itu, dari keburukan-keburukan. Wa ma fihi minasyurur wal mu'dhiyat, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dengan membacakan wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita berlindung kepada Allah dari kegelapan malam yang dan juga apa yang ada di dalam kegelapan malam itu tadi, dari keburukan-keburukan. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya. Wa min syarri as-sahirat allati yanfukhna fi ma ya'qidna min uqad bi qasdis sihri. Kita juga berlindung menggunakan ayat ini dari gangguan-gangguan para penyihir yang ingin menyihir orang-orang, ya. Jadi dengan membacakan ayat ini, membacakan surah ini, kita telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi Allah dari para pelaku sihir yang berniat jahat, yang berniat ingin memberikan keburukan kepada kita, dengan membacakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya, dari keburukan para pelaku sihir, ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang memiliki jiwa dengki, memiliki kedengkian, ya, apabila mereka dengki. Wa min syarri hasidin mubghidin linnas, ya, dari orang-orang yang memang memiliki jiwa yang dengki. Ya, kadang-kadang jiwa dengki ini bisa menyebabkan mudarat bagi orang lain apabila mereka lakukan tindakan kedengkian tadi dalam perilaku, dalam tindakan kehidupan mereka. Maka kita juga memohon kepada Allah agar kita dilindungi Allah dari gangguan, ya, dari keburukan sifat dengki orang-orang yang dengki ini tadi. Kemudian yang surah yang ketiga adalah suratun Nas, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia, ya. Malikin nas, yaitu penguasa, ya, pemilik daripada semua manusia dan semua kebutuhan, semua urusan-urusan manusia, baik itu yang susah, baik itu yang kaya maupun mereka yang miskin. Ilahin nas, ya, yaitu Tuhannya manusia. Ilahin nas alladzi la ma'buda bihaqqin siwahu, yaitu Tuhan yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia saja. Min syarril waswasil khannas, ya, dari keburukan godaan setan, ya, baik itu setan yang memang adalah zatnya setan ataupun juga setan yang bersifat, yang disebut dengan sifat, ya, setan sifat, bukan zatnya. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda atau yang mengganggu, yang istilahnya mencoba untuk merayu apa yang ada di dalam jiwa kita, merayu hati kita, minal jinnati wan nas, ya, baik itu dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Baik, kemudian waktu qiraah al-mu'awwidhataini, ya, kapan kita membaca surah pendek ini tadi, ya, disyariatkan untuk membaca surah-surah ini tadi fi kulli sabahin wa masain, pada setiap pagi dan sore hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa tusbih. Katakanlah atau bacalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan mu'awwidhatain, yaitu suratul Falaq dan suratun Nas, setiap pagi dan sore hari, ya. Wa ba'da kulli salatin maktubah, ya, juga setiap dianjurkan untuk setiap habis kita salat 5 waktu membacakan ayat ini. Wa qablan naum, dan sebelum tidur, ya. Dan kemudian wahya a'dham ma yahfadul insan minas sihri wasyurur. Dan ini merupakan
surah yang paling sangat berguna bagi seseorang yang ingin terhindar daripada keburukan sihir ataupun keburukan-keburukan yang lainnya. Sehingga pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita membiasakan membacakan 3 surah ini baik itu pada pagi ataupun sore hari ataupun setelah kita menyelesaikan sholat 5 waktu dan juga saat kita ingin tertidur. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.